perkenalkan nama saya Rini Juliana Rentauli Simamora dengan NIM 220406741449 dari kelas 2022C, jurusan Administrasi Publik, Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rangkuman mata kuliah Komunikasi dan Advokasi Kebijakan selama saya di semester 4. Pengertian dari komunikasi dan advokasi kebijakan publik itu sendiri ialah usaha untuk mempengaruhi kebijakan publik melalui berbagai macam bentuk komunikasi ataupun sebuah gerakan. Tujuan mahasiswa mempelajari mata kuliah ini agar mahasiswa memiliki keterampilan untuk berkomunikasi dengan baik dan beretika, serta agar mahasiswa paham bagaimana kebijakan publik dirumuskan dan dapat mengkomunikasikan mengenai kebijakan itu dengan baik. Secara umum, komunikasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, komunikasi verbal, dan yang kedua, komunikasi nonverbal. Pada komunikasi verbal yang pertama, pesan dan penyampaian kata-kata disampaikan secara langsung, seperti melalui ucapan ataupun tulisan. Yang kedua, komunikasi nonverbal ialah komunikasi yang tidak menggunakan bahasa secara langsung, seperti menggunakan body language dalam menyampaikan pesan dan lain-lain. Namun, dalam mata kuliah ini, komunikasi dikaji secara luas dan dibagi menjadi 5 bagian menurut Mulyana 2005. Yang adapun isinya ialah yang pertama, komunikasi intrapersonal. Yang kedua, komunikasi interpersonal. Yang ketiga, komunikasi kelompok. Yang keempat, komunikasi organisasi. Dan yang kelima, komunikasi massa. Komunikasi intrapersonal ialah penggunaan bahasa dan pikiran yang terjadi hanya pada diri komunikator sendiri. Yang kedua, komunikasi interpersonal ialah pertukaran ide ataupun informasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih pada lokasi yang sama. Yang ketiga ialah komunikasi kelompok, di mana pertukaran ide ataupun informasi dilakukan oleh 3 orang atau lebih. Yang keempat, komunikasi organisasi adalah bentuk pertukaran pesan antara unit-unit yang ada dalam organisasi. Yang kelima ialah komunikasi massa, ialah komunikasi yang dilakukan dan ditujukan kepada khalayak luas ataupun masyarakat umum. Selanjutnya, ada pun 3 teknik dalam komunikasi publik. Yang pertama ialah teknik komunikasi efektif, di mana komunikasi dikatakan berhasil apabila mencapai sasaran dan mendapatkan feedback ataupun respon yang sesuai dengan tujuan awal berkomunikasi. Yang kedua adalah komunikasi asertif, di mana kemampuan dalam mengkomunikasikan yang kita inginkan tetap dapat menjaga dan menghargai perasaan pihak lain. Pada komunikasi ini dapat ditujukan dengan tegas dan positif dalam penyampaiannya. Yang ketiga ialah konsep komunikasi publik, di mana dapat dilihat pada konteks penyampaian, bahasa tubuh yang digunakan, gangguan, berpikiran terbuka, dan mendengar secara aktif serta refleksi. Pada mata kuliah ini, mahasiswa juga belajar bagaimana berpublic speaking yang bagus, di mana pengertian umum dari public speaking adalah seni berkomunikasi yang dilakukan secara lisan di depan audiens dengan baik. Adapun tujuan dari mempelajari public speaking ialah agar mahasiswa memiliki bekal mengenai berbicara di depan orang banyak dengan lugas dan jelas serta dengan percaya diri. Adapun beberapa contoh cara public speaking yang baik ialah yang pertama, berbicara dengan jelas, yang kedua, berinteraksi dengan audiens, yang ketiga, memberikan pertanyaan balik kepada audiens, yang keempat, bahasa yang disampaikan dapat diterima oleh semua kalangan, dan yang kelima, memberikan contoh dalam konteks yang dibahas. Adapun pada mata kuliah komunikasi dan kebijakan advokasi, tidak semata-mata mempelajari hanya mengenai komunikasi, namun juga mempelajari mengenai advokasi. Pengertian dari advokasi ialah aksi sosial, politik, dan kultural yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan kolektif. Adapun contoh dalam advokasi yang pertama ialah koalisi, ialah sekelompok yang bekerja sama dengan cara terkoordinir agar mencapai satu tujuan. Yang kedua ialah audiens dan lobby, yaitu kegiatan atau pertemuan pribadi yang dilakukan oleh pembuat keputusan dan stafnya. Sekian penjelasan dari rangkuman yang saya dapat dari mata kuliah Komunikasi dan Advokasi Kebijakan pada semester 4. Apabila ada kesalahan dalam berkata, saya mohon maaf. Saya Rini Juliana Rentauli Simamora mengucapkan terima kasih.